Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Gimana keadaannya saat ini? Baik sus. Baik ya. Sebelumnya boleh sebutkan namanya? Angel. Namanya Angel. Umurnya berapa? 21 tahun sus. 21 tahun. Alamatnya di mana? Di Bundeswehr Cilegon. Baik, bener ya namanya Angel ya. Enaknya dipanggil apa nih kira-kira? Panggil Angel kah? Atau Mbak? Atau apa? Mbak aja deh boleh sus. Panggil Mbak aja ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasasti. Saya mahasiswi Universitas Palatehan. Di sini saya sedang melakukan praktik di rumah sakit ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya di sini saya akan melakukan wawancara atau tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang Mbak ini alami. Kira-kira waktunya 10 sampai 15 menit nih. Sebelumnya apa Mbak bersedia? Baik sus. Bersedia ya, baik. Kalau gitu apa ada pertanyaan? Tidak sus. Tidak ada ya. Kira-kira nih kalau kita ngobrol di sini nih, enak gak sih atau mau pindah ke tempat yang lain gitu? Kayaknya pindah aja deh sus. Pindah aja ya kalau gitu ya. Pindah yang lebih nyaman ya. Iya. Baik. Kalau gitu saya siapkan dulu ruangannya ya. Baik. Baik Mbak, sekarang kan kita sudah pindah nih ya ke tempat yang lebih nyaman ya, agar kita lebih enak kan itu yang ngobrolnya ya. Baik, sesuai janji saya sebelumnya tadi, di sini saya akan melakukan wawancara atau tanya jawab ya Mbak ya. Kira-kira waktunya 10 menit ya. Baik, kalau gitu Mbak Angel nih, Mbak Angel udah berapa lama sih di rumah sakit ini? Di rumah sakit ini udah 3 hari sus. Udah 3 harian ya. Baik, kira-kira Mbak Angel keluhannya apa bisa ada di rumah sakit ini? Saya BAB-nya encer gitu sus. Terus nafsu makan saya berkurang. Udah 3 bulan ini sus. Kayaknya juga berat badan saya turun drastis kayaknya sus. Terus mulut saya juga sariawan gitu sus. Begitu ya, berarti ada sariawan seperti itu ya. Sebelumnya kalau boleh saya tahu nih, Mbak Angel ini udah tahu belum sih mengenai perawatan Mbak di sini ini apa? Udah tahu sus. Saya positif HIV sus. Oh, Mbak ini mengidap HIV. Baik, Mbak di sini saya akan menggali perasaan Mbak saat ini ya Mbak ya. Mungkin nanti saya akan menanyakan sesuatu yang Mbak tidak sukai atau pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan Mbak ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Mbak ya. Kalau boleh saya tahu nih Mbak, bagaimana sih Mbak perasaan Mbak setelah mengetahui kalau Mbak ini mengidap penyakit HIV? Awalnya saya kaget sus, kayak yang gak nyangka aja gitu. Terus sedih juga. Saya bingung juga nanti ngasih tahu ke orang-orang gimana. Seperti itu, bingung ya Mbak ya. Lalu Mbak tahu nggak sih bagaimana sih HIV ini bisa mengenai Mbak, atau apa aja sih yang bisa menyebarkan HIV ini gitu? Kalau mau cerita jujurnya sus, gimana saya bisa mengidap HIV ini, ya bisa dibilang saya cewek nakal gitu sus. Saya punya pacar, saya juga suka ganti-ganti pasangan seksual. Itu juga kan penyebab HIV ya sus ya. Terus penyebab HIV yang saya tahu ada dari suntikan juga, bisa jadi ya sus. Iya, begitu. Baik Mbak, kalau Mbak kan katanya positif ya Mbak ya. Kalau untuk pasangan Mbak atau kekasih Mbak itu bagaimana? Apakah sudah dicek atau belum? Setelah saya mengetahui kalau saya positif HIV, pasangan saya langsung mengecekkan diri ya sus ke rumah sakit, dan ternyata dia juga positif HIV sus. Nah, berarti Masnya juga positif sama positif ya Mbak ya. Baik, kalau begitu sebelumnya Mbak sudah cerita belum sih Mbak ke orang terdekat, orang tua atau teman gitu? Kalau untuk ke keluarga dekat dan teman-teman dekat, sahabat gitu udah sus. Sudah cerita gitu ya mereka ya. Terus untuk tanggapan mereka bagaimana tuh? Ya awalnya sama kayak saya sus, kan pasti kaget lah kalau tahu kayak gitu. Terus ya pada bertanya-tanya juga dari mana asalnya, kok bisa kena. Tapi akhirnya mereka juga support saya sus. Support ya. Baik, Mbak gimana sih Mbak? Kok bisa kepikiran untuk mengecek HIV ini gitu? Sebelum itu saya punya teman,
dan dia itu positif HIV juga. Terus dia ngelihat saya mengalami gejala-gejala yang dia pernah alami dulu sebelum dia mengecek kalau ternyata dia positif HIV juga. Jadi dia nyuruh saya untuk cek HIV dan ternyata benar saya positif juga, Sus. Gitu, berarti karena gejalanya itu ya jadi dicek ya. Baik, Mbak kan sebelumnya Mbak bilang nih Mbak, gejalanya itu tadi diare, terus juga katanya ada sariawan ya Mbak ya. Menurut Mbak nih Mbak, gejala apa sih Mbak yang paling memperberat Mbak ini? Paling berat gitu Mbak? Yang paling berat gejalanya itu mungkin diare ya, Sus. Diare gitu ya. Itu diarenya itu setiap hari, setiap saat, atau bagaimana? Untuk setiap hari tapi ya nggak sering sih, Sus, beberapa kali aja gitu. Dan untuk BAB-nya tuh encer gitu. Berarti kayak cair gitu ya diare. Baik, kalau untuk apa sih yang memperberat diarenya itu? Atau kayak misalnya Mbak ini suka makan pedas jadinya makin diare, atau apa gitu yang membuat Mbak diare? Iya, Sus, itu salah satu faktornya sih, saya emang suka makanan pedas. Seperti itu ya, berarti kayak Mbak makan pedas tuh malah makin gitu ya Mbak? Sus. Baik, untuk diare nih Mbak, biasanya Mbak kan lagi diare nih Mbak, nah terus Mbak ini makannya bagaimana Mbak? Banyak gak Mbak? Kalau untuk makan kan karena saya juga akhir-akhir ini kurang nafsu makan ya, Sus. Jadi untuk makan saya sedikit, Sus, paling satu hari tuh 2 kali makan, itu juga porsinya sedikit banget, Sus. Sedikit ya sekarang ya. Baik, kalau untuk minumnya bagaimana? Kalau untuk banyak gak? Minum banyak, Sus, karena saya dianjurkan oleh orang tua saya, kan saya lagi diare nih, kekurangan cairan, saya jadi disuruh minum air yang banyak, Sus. Gitu ya, bagus Mbak. Kita tuh kalau lagi diare juga emang harus dibanyakin minum ya. Terus kalau kan Mbak ini suka minum banyak nih Mbak, terus kalau untuk buang air kecilnya Mbak, banyak juga nggak atau hanya sedikit? Kalau untuk buang air kecil kan karena minumnya banyak juga, jadi buang air kecilnya juga banyak, Sus. Banyak juga ya berarti untuk buang air kecilnya. Baik Mbak, kalau boleh saya tahu Mbak, untuk daerah kemaluannya nih Mbak, apakah terasa gatal atau bagaimana? Oh iya, itu, Sus, kemaluan saya tuh terasa gatal gitu, Sus, sering gatal. Jadi sering saya bersihin gitu biar gatal berkurang, Sus. Tapi setelah dibersihkan, apa gatalnya itu terasa sedikit berkurang atau bagaimana? Sedikit berkurang tapi nanti akan timbul lagi gitu, Sus. Seperti itu ya, memperingan ya. Iya. Kalau boleh saya tahu Mbak, di keluarga Mbak ini apakah memiliki penyakit keturunan gitu Mbak? Misalnya seperti tekanan darahnya tinggi, terus diabetes, atau sesak napas atau asma gitu Mbak? Kalau untuk penyakit keluarga kurang tahu ya, Sus, soalnya keluarga saya juga bukan tipe orang yang sering check up ke rumah sakit gitu, jadi kita juga nggak tahu apa ada penyakit turunan atau enggak gitu. Seperti itu ya, berarti di keluarga Mbak ini masih belum tahu kalau ini. Baik, mungkin untuk kedepannya Mbak bisa cekkan ke rumah sakit atau puskesmas kali ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, kalau seperti keluarga besar atau tetangga-tetangga Mbak, apa sudah mengetahui mengenai kondisi Mbak saat ini? Untuk keluarga besar itu belum saya ceritain ya, Sus, baru keluarga inti aja yang saya ceritain, soalnya saya juga masih takut untuk cerita, apalagi kalau ke tetangga kan, Sus, yang tahu gitu kan, kalau tetangga mah nanti takutnya digosipin atau gimana, jadi ya lebih baik saya cerita ke orang-orang terdekat dulu. Iya, bagus sih Mbak ya, Mbak sudah mau menceritakan ini kepada orang-orang terdekat dulu ya Mbak ya. Baik Mbak, mungkin untuk kedepannya Mbak bakal melakukan apa sih? Bakal melakukan apa nih? Apakah Mbak bakal menceritakan ini kepada saudara-saudara Mbak atau tetangga-tetangga Mbak, bagaimana? Kalau untuk diceritain ke orang-orang luar, saya kayaknya memilih diskusi dulu sama kedua orang tua saya gimana, Sus. Berarti bakal didiskusikan dulu pada orang tua ya. Mungkin kedepannya Mbak bakal menceritakan mungkin ya. Baik Mbak, mungkin ini bakal saya dukung sih Mbak ya. Mungkin biar lebih orang-orang biar lebih menyupport Mbak juga ya Mbak ya.
Terus mbak untuk keseharian sehari-harinya mbak, biasanya mbak ngapain nih mbak? Terus juga sesama untuk dengan tetangga gitu mbak biasanya melakukan aktivitas apa? Kalau untuk kegiatan sehari-hari biasanya saya main sama teman-teman saya. Cuman kalau untuk kegiatan bersama tetangga, saya kurang bersosialisasi sih sama tetangga. Saya lebih banyak main keluar sama teman-teman saya. Berarti kalau untuk tetangga itu kurang dekat mungkin ya? Iya, Sus. Kurang jarang komunikasi kali ya? Iya, Sus. Baik mbak. Baik mbak, sebelumnya yakin gak sih mbak kalau mbak saat ini nih atau gejala penyakit mbak saat ini nih ada datangnya dari Tuhan? Iya, Sus. Saya yakin ini penyakit ini datang dari Tuhan untuk sebagai teguran bagi saya, Sus. Sebagai teguran nih mbak ya. Kira-kira nih mbak, untuk kedepannya mbak bakal melakukan apa sih? Untuk kedepannya ya semoga aja saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik ya, Sus. Amin ya Allah. Rencananya sih untuk ke depan saya akan berumah tangga ya, Sus, untuk menghindari hal bodoh ini lagi. Saya tidak mau berganti-ganti pasangan lagi, Sus. Baik, seperti ya mbak ya. Baik mbak, semangat ya mbak ya. Terus juga mungkin bakal ada orang yang akan menerima mbak apa adanya juga ya mbak ya. Mbak harus tetap semangat pokoknya deh mbak ya. Baik mbak, ini sudah 10 menit berlalu ya mbak ya. Sesuai janji kita tadi, kita hanya ngobrol atau berbincang-bincang selama 10 menit ya mbak ya. Nggak kerasa ya mbak, udah lama nih mbak. Maaf ya mbak sebelumnya. Iya, Sus, nggak apa-apa, makasih, Sus. Iya, sebelumnya gimana mbak perasaan mbak saat ini setelah kita berbincang-bincang? Saya ngerasanya ya lega aja, Sus. Saya punya teman cerita gitu. Saya lebih lega ya, jadi Iya. ada teman cerita ya. Sebelum saya pamit nih, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus, sepertinya cukup. Cukup ya kalau begitu ya. Baik, kalau mungkin kalau ntar ada apa-apa mbak bisa panggil kita ya mbak ya. Kita ada di ruangan perawat ya mbak ya. Baik, kalau gitu sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya. Saya makasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung atau yang tidak enak ya mbak ya. Iya, Sus. Baik, kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus.